Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, hari ini kita akan ada diskusi mengenai pupektomi. Nanti dipersilakan kepada yang ingin berdiskusi agar menyampaikan materinya, dan kemudian bila ada teman-teman yang di sini mau hanya sekedar melihat, itu juga boleh juga untuk menanyakan langsung, nggak apa-apa. Kemudian bagi peserta diharapkan agar semua kamera dan untuk teman yang hanya menyimak, dipersilakan, silakan di-share, dimulai. Izin share screen, Dok. Langsung mulai aja ya, Dok. Mohon kameranya ya, Mbak Dimas. Ya, Dok. Mohon kameranya dinyalakan. Izin, Dok. Nyimas pakai 2 audio, soalnya yang di laptop nggak bisa, Dok, tiba-tiba. Oke, baiklah juga ya. Silakan langsung aja. Jadi di sini saya mencoba menjelaskan diskusi pulpektomi merupakan tindakan pengambilan seluruh jaringan nekrotik pada gigi yang bertujuan untuk mengeliminasi rasa sakit, infeksi yang disebabkan karies atau trauma pada gigi, dan untuk mempertahankan gigi dalam rongga mulut selama mungkin. Indikasinya pasien yang kooperatif, karies dalam yang sudah mengenai kamar pulpa, fraktur dengan keterlibatan pulpa, gigi dengan pulpitis hiperplastik, resorpsi interna, dan jaringan gigi yang masih dapat direstorasi. Kontraindikasinya sendiri, pasien yang tidak kooperatif, kelainan periodontal yang sudah parah dan melibatkan mobility parah, fraktur vertikal, sisa jaringan gigi tidak bisa direstorasi lagi, dan gigi yang mengalami bengkok yang sangat ekstrim. Prosedur pelaksanaan pulpektomi itu yang pertama kita harus menyiapkan dan menyetujui informed consent dulu kepada pasien. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan subjektif dan objektif. Pemeriksaan subjektifnya itu meliputi keluhan yang dirasakan pasien tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan objektif. Pemeriksaan objektifnya itu dilakukan dokter gigi pada rongga mulut dan pemeriksaan tes vitalitas gigi pasien. Setelah itu dilakukan pemeriksaan vital sign meliputi tekanan darah, pernafasan, nadi, pupil mata pasien. Setelah itu dilakukan foto ronsen periapikal. Nah, foto ronsen periapikal itu mempunyai tujuan yang pertama untuk penegakan diagnosis, yang kedua untuk prosedur perawatan, dan yang ketiga untuk kontrol. Penegakan diagnosis itu sebagai acuan kita untuk pemeriksaan penunjang untuk melihat apakah ada kelainan di bagian apikal gigi tersebut dan sekitar gigi tersebut. Setelah itu untuk prosedur perawatannya itu kita melihat untuk menentukan panjang kerja gigi tersebut, IAF, master con, dan untuk obturasi gigi tersebut nantinya. Setelah itu dilakukan kontrol untuk mengevaluasi perawatan yang telah kita lakukan. Nah, sebelum memulai perawatan pulpektomi anterior ini dilakukan, biasanya yang dipilih itu adalah
teknik anestesi infiltrasi. Yang pertama itu, kita mengisolasi daerah kerja gigi yang akan dilakukan pulpektomi. Setelah itu kita berikan antiseptik dan suntik pada lipatan mukobukal dengan sudut 45 derajat, bevel jarum menghadap ke gigi pasien. Setelah itu kita aspirasi. Apabila negatif, lakukan suntikan pada nervus alveolis anterior superior dideponirkan sebanyak 1-1,5 cc. Lalu nervus nasopalatina dengan jarum mengarah ke apeks gigi yang akan dianestesi, lalu aspirasi kembali. Apabila negatif, deponirkan lagi 0,5 cc cairan. Dalam beberapa kasus, apabila anestesi infiltrasinya tidak berhasil, dapat dilakukan alternatif lain. Yang pertama itu, ulangi injeksi anestesi infiltrasi tersebut, tunggu selama 5-10 menit. Atau yang kedua, jika belum efektif, dapat dilakukan anestesi tambahan. Anestesi tambahan yang paling efektif dan sering digunakan adalah teknik intrapulpa. Kalau teknik intrapulpanya itu tahap-tahapannya, yang pertama letakkan katun pelet yang telah diberi larutan anestesi ke dasar pulpa gigi yang dirawat. Setelah itu hilangkan dentin yang telah dianestesi dengan handpiece slow speed. Ulangi anestesi dentin tersebut jika dibutuhkan. Terus buat perforasi kecil pada pulpa yang bertujuan agar jarum masuk ke lubang perforasi. Selanjutnya, injeksikan 0,5 ml anestesi ke dalam pulpa dengan tekanan secara perlahan dan adanya tekanan balik menandakan anestesi tersebut berhasil. Ulangi prosedur tersebut jika dibutuhkan untuk masing-masing saluran akar, diikuti dengan pengangkatan kamar pulpa. Ini lanjut ya, Dok. Baik, untuk kalian di sini, giginya gigi apa aja? Giginya gigi anterior aja ya? Anterior, dokter. Jadi ada sesinya untuk infiltrasi. Pada bagian apa aja yang di anestesi? Pada bagian bukal dan palatalnya, Dok. Infiltrasi, Dok. Ya, infiltrasi pada bukal dan palatal. Iya, Dok. Pada nervus Halo? Ada? Belum? Halo? Ada teman-teman lain? Ada tambahan? Apakah di bagian radial aja atau palatal juga atau bagaimana? Silakan. Kalau menurut yang saya baca, Dok, palatal sama labialnya, Dok, pada gigi yang akan dilakukan perawatan. Oke, teman-teman lain coba. Ya, soalnya lain yuk. Izin menjawab, Dok. Sama semua. Injeksi nervus alveolis inferior, Dok. Sama injeksi intraligamen kalau diperluin. Untuk giginya ini, gigi depan, gigi atas atau gigi bawah, Mbak Vivi? Gigi atas, Dok. Atas. Berarti superior bukan inferior, Mbak. Apa, Bukan Dokter? inferior, superior, Mbak. Oh. Nah, oke, coba baca lagi. Ada yang lain nggak? Pendapat lain? Coba Mbak Vivi kira-kira latar juga nggak? Atau teman yang lain, silakan.
Ade, Mbak Indri, Aisyah, gimana? Ada pendapat lain? Oke, baik. Dia diinervasi oleh nervus apa? Nervus alveolaris anterior superior, dok. Oke, baik. Dia Nervus diinervasi juga oleh nervus palatinus juga? iya, dok. Ada pendapat beda? Kita yang bilang pulpanya loh, bukan semua jari, bukan semua giginya, tapi pulpanya aja. Ada pendapat berbeda? Sama, dokter. Sama, baik. Nah, jadi gini, nak, untuk anestesi gigi pulpa pada gigi anterior diinervasi oleh nervus alveolis superior anterior. Nah, di sini inervasi kan hanya dari bagian labial aja kan. Jadi pada dasarnya untuk bagian palatal tidak usah. Kecuali kalian kalau mau nyabut, itu boleh. Dan untuk anestesi, kalian ini kan walaupun cuma anestesi, kemudian nggak ada pencabutan, nggak ada perdarahan dan sebagainya. Prosedur anestesi itu seperti kalian mau ekstraksi gigi, persis sama. Cek alergi, kemudian alergi dan sebagainya, tekan darah, vital sign dan sebagainya harus wajib dilakukannya. Paham ya, nak ya? Oke, baik. Kalau seandainya anestesi nggak deep, baru dilanjutkan ke bagian intrapulpanya. Sampai dan silakan. Kira jelas? Oke, begitu. Silakan dilanjutkan teman-teman lainnya, silakan. Silakan. Halo, silakan. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Oke, ya, silakan. Baiklah, dokter. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh saudari Nyimas tadi. Jadi selanjutnya itu kita ada preparasi akses kavitas. Nah, kita itu harus menghasilkan akses yang lurus sampai ke foramen apikal. Terus juga kita itu harus membersihkan debris dan semen layernya. Selanjutnya kita itu harus mempertahankan struktur gigi yang sehat sebanyak mungkin sehingga tidak melemahkan struktur gigi yang tersisa. Adapun yang pertama untuk preparasi akses kavitas itu kita itu harus yang tadi sudah saya sebutkan membuang seluruh jaringan karies dan restorasi yang rusak untuk mencegah kontaminasi kamar pulpa dan menciptakan akses yang lurus menuju orifis. Selanjutnya kita melaksanakan memulai akses dimulai pada bagian tengah ini, pada gambar A ini, itu
di tengah-tengah permukaan lingual atau palatal menggunakan bur bundar atau round bur dengan posisi tegak lurus dengan permukaan lingual dan palatal. Mengikuti bentuk outline yang sudah kita buat tadi, yang digambar dilampirkan oleh Nyimas tadi. Selanjutnya kita preparasi sejajar dengan sumbu pada gambar D ini, preparasi sejajar sumbu panjang gigi yang terasa kosong. Berarti jika bur kita itu sudah seperti terasa kosong itu, berarti bur itu sudah mencapai kamar pulpa. Dan kita melebarkan kavitas hingga membentuk online form. Selanjutnya, pada gambar E itu, kita itu membuang, seluruh atap pulpa dibuang menggunakan round bur dalam gerakan keluar dan masuk, sampai tidak ada sangkutan pada daerah atap pulpa. Selanjutnya itu, jaringan pulpa itu pada kamar pulpa diambil menggunakan bur bulat dan kamar pulpa diirigasi menggunakan sodium hipoklorit. Nah, pada gambar ini, pada gambar yang di bawah ini, kita itu menggunakan bur Gates Glidden atau bur trap untuk membuang permukaan lingual shoulder dan memperbesar orifice. Ini tertera yang di gambar yang sebelah sini. Dan selanjutnya, kita menggunakan jarum Miller atau smooth broach untuk mengkonfirmasi akses dan memastikan akses ke foramen apikal lurus dan kemudian lakukan penghalusan pada tepi akses. Nah, selanjutnya kita menentukan panjang kerja. Nah, penentuan panjang kerja ini sendiri itu ada... Baiklah, mohon maaf, stop dulu, Nak. Coba cek dulu sebentar. Oh iya, dokter. Oke, baik. Kalau untuk aspek ini kan ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa aja? Ini kan menghasilkan akses lurus, kemudian database mempertahankan ini ya, yang seperti kamu di slide ini. Ada lagi nggak tambahannya? Silakan. Instrumen obstruasinya harus dapat lewat ke saluran akarnya, Dok, tanpa hambatan, Dok. Oke, baik. Tujuannya kenapa? Apa, Dok? Tujuannya agar apa? Biar itu, Dok. Ada pendengar yang bisa bantu, silakan. Jadi gini, akses lurus itu tujuannya agar pada saat pekerjaan tersebut, kalau itu nggak bengkok, sehingga kalau misalnya bengkok, arahnya jadi tidak sempurna dan berisiko untuk menggerus bagian saluran yang tidak dibutuhkan, atau yang berisiko lagi adalah membuat risiko jarum bisa patah nantinya. Jadi tidak disarankan untuk kalau itu tidak lurus. Yang terakhir tambahan lagi yaitu pada saat pembuatan akses itu muatan pipa harus hilang ya, harus hilang muatan pipa. Tujuannya agar jangan sampai ada jeruk yang cerong ataupun seperti akik yang tersisa di sana yang menyebabkan bagian-bagian dari jaringan pipa yang tersisa ataupun sudah mati tidak bisa dibersihkan dengan sempurna. Paham ya sampai di sini? Oke. Selanjutnya silakan next. Ayo lanjut lagi, Mbak. Silakan yang presentasinya ini. Iya, Dok. Maaf, dokter, ini
sepertinya screen-nya, oh ya bisa. Selanjutnya, kita menentukan panjang kerja. Nah, untuk menentukan panjang kerja sendiri itu ada dua, ada dengan metode radiografi dan non-radiografi. Nah, kalau untuk metode radiografi ini sendiri ada menurut Bregman, itu penghitungannya untuk panjang gigi sebenarnya, itu adalah panjang mahkota sebenarnya dikali panjang gigi rongsen per panjang gigi per mahkota rongsen. Untuk panjang kerjanya itu dapat ditentukan melalui panjang gigi sebenarnya dikurang 1 sampai 2 mili dikurang 1 sampai 2 mili. Nah, selanjutnya itu ada menurut Grossman itu menggunakan file nomor 10 atau nomor 15, kemudian file itu dimasukkan ke dalam kanal hingga reference point, selanjutnya rongsen dilakukan dan dihitung menggunakan rumus. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada panjang gigi sebenarnya sama dengan panjang instrumen sebenarnya dikali panjang gigi pada ronsen per panjang instrumen pada rongsen. Nah, kalau untuk metode non-radiografinya itu biasanya menggunakan electronic apex locator. Selanjutnya tahap selanjutnya kita melakukan ekstirpasi pada pulpa. Nah, untuk ekstirpasi pada pulpa ini sendiri kita itu Halo, mohon maaf, back dulu silakan. kenapa dokter? Tuh, back. Lanjutkan ya dok. Di back dulu, di back. Kembali Oh di dulu. back. Oh ya baik dokter. Nah, di sini kan ada panjang kerja ya. Ini kan ada satu, ada radiografis, kemudian menggunakan applicator, ada yang lain lagi nggak satu lagi? Ada yang lain nggak? Izin menjawab, dok. Metode taktil, dokter. Maaf, Pipi suaranya kurang kedengeran. Metode taktil, dokter. Ceritakan tentang taktil seperti apa? Maaf, dok. Coba ceritakan taktil itu seperti apa? Kalau metode taktil itu dia bisa dengan cara masukin dulu file nomor yang paling kecil, 10 atau 15 key filenya. Kemudian kalau di saluran akar itu ada sangkutan, berarti itu panjang kerjanya, dok. Nah, jadi bisa ya caranya ya. Kelihatan di sini? Sudah saya kelihatan ya? Kelihatan dokter. Oke. Nah, jadi gini, taktil itu ada bagaimana kita masukkan file itu terasa di tangan kita. Nah, nanti saya gambarkan teman-temannya, tapi kurang lebih seperti ini taktil itu. Nah, ini file, kelemahannya itu masukin ke dalam hubungannya. Nah, pada saat dia mendekati keluar dari orifice di sini, sedikit orifice ini, itu akan ada tahanan di sini sedikit banget, tahanan. Seperti ada kayak nahan seperti itu. Jadi kayak ini celah kecil itu kayak nahan sedikit kayak gini. Nah, pada saat nahan kayak gini, dia akan ditahan di tandanya kita tekan lagi, dia akan tembus jempol kayak gitu. Nah, itu ada yang kayak taktilnya. Jadi kalau saran saya, bila kondisi seperti ini ya, ini dirasakan benar-benar, tapi jangan sampai dia jebol lolos kayak gini. Kalau ada dia lolos, maka resiko ini nanti dia over instrumentasi. Kemudian untuk gambarannya, oke, saya sedikit ya. Nah, untuk gambaran anatomi, nah ini selang akar di sini. Nah, kalau kita zoom di sini ya, kita zoom di daerah sini, di zoom di sini.
Maka gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau seandainya kalian di sini ada yang namanya itu apical contraction. Nah, apical contraction di sini letaknya di sini. Yaitu di daerah yang paling sempit di sini posisi itu. Nah, apical contraction ini merupakan batas atau garis seseorang tuh mau preparasi. Kalau seandainya over, apa yang terjadi kalau seandainya atau kita preparasi kemudian over di sini apa yang terjadi? Nekrosis. Nekrosis. Ayo lagi nak. Kalau di over fermentasi apa yang terjadi? Abses. Perforasi dok. Ya, apa yang kemudian terjadi kalau dia ini? Dia perforasi. Apa akibatnya? Abses atau maaf dok kalau salah. Apa nih kira-kira? Yang lain teman-teman dibantu? Mungkin yang akan diberikan bahan medikamennya Ada? bocor. Ayo silakan. Overfilling dokter. Overfilling dokter? Oke. Kalau soal overfilling. Bila terjadi overfilling sama over instrumentasi perforasi apikalnya, apa aja akibatnya? Akibat Flare up mungkin dokter. Flare up. Kenapa bisa terjadi flare up? Karena materialnya keluar ke jaringan preapikal jadi toksik dan menyebabkan sakit pada pasiennya dok karena tekanan ke preapikal. Itu yang pertama. Oke, kalau seandainya dia di belakangnya apa yang terjadi? Kalau seandainya di lokasinya di sini, lokasinya itu di atasnya. Nah di sini, apa yang terjadi di warna hijau? Kalau di under, misalnya cuma diisi cuma segini dikit aja, nah segini. Apa yang terjadi? Jadi underfilling dok. Ada bagian yang tidak ke sealing. Jadi masih ada bakteri yang terjebak dok. Oke baik, akibatnya kenapa nantinya? Bisa menyebabkan infeksi lebih lanjut dok. Abses dan seterusnya. Jadi aset dan seterusnya atau infeksi lebih lanjut. Ayo silakan dibantu temannya. Oke, baik. Jelaskan sedikit ya. Kalau sana dia under, yang terjadi adalah nanti ada bagian yang kosong di sini. Bagian kosong. Bagian kosong yang di sini, yang warna kuning ini. Nah, yang inilah nanti akan berlanjut menjadi sisa debis, kemudian ada kuman, fermentasi di sana, dan dia akan keluar ke arah apikalnya. Sehingga dengan adanya apikal seperti ini, maka dia kedepannya tidak akan sempurna. Nah, jadi sekali lagi harus pas. Nah, agar pas seperti ini, maka 3 tadi harus
dilakukan. Dan untuk penggunaan efek locator, saya sedikit pesan sedikit. Biasanya kan banyak yang coba efek locator, ternyata dianya nggak bisa bagus kan? Kok kayaknya efek locatornya error atau apa, itu sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya caranya adalah bagaimana menggunakan efek locatornya. Nah, yang menentukan salah satunya ini irigasi yang dipakai. Kalau misalnya irigasi yang dipakai itu menggunakan NaOCl ataupun Etagel yang tidak begitu bagus mereknya, dia akan terjerumus seperti over. Nah, itu sebaiknya sih tidak dipakai nantinya. Oke, baik. Caranya itu gini. Caranya nanti pada saat eksplorasi atau banyak kerja dengan menggunakan efek locator, sudah tahu ya nanti pakai di hook, kemudian dimasukkan, dan kalian tuh pelan-pelan aja masukin pelan-pelan. Nah, kalau baiknya seperti tadi kalau pack 2, maka dia itu jaraknya itu memang sama, dinilai dari ujung apical constriction-nya. Jadi kalau hanya dia tuh dihitung dari ujung dari giginya. Nah, apical contraction itu kurang lebih 0,5 dari ujung giginya. Jadi kalau sampai dia 0,5 itu artinya pas di giginya. Jadi kurang lebih kalau 0,5 itu targetnya ini ya, kedua ya. Ini kayak gini. Nah, itu pasti di sini kalau 0,5-nya nanti. Terus di sini. Kalau risk effect dia di sini 0,0, dengan 0,5. Nah, caranya targetnya harus ini yang kalian ambil nantinya ya. Nah, caranya gimana? Caranya tuh gini. Kalian masukin filenya pelan-pelan ke komputer. Kalau sudah sampai dia risk effect, kemudian dia sudah bentuk, tapi dia akan titik-titik dekat. Nah, kalau sudah sampai 0,5, nanti lepas. Nah, kemudian seperti lah. Ini ya. Batasnya itu. Biasanya kalian juga pada saat kalian pakai taktil juga sama juga, dan tentunya harus dikonfirmasi dengan ronsen di tempat di situ dia pas nggak. Dan kalau seandainya menggunakan locator jangan dikurangin lagi ya, kurangi 1 mili atau 2 mili itu jangan, nanti kalian under jadinya. Jadi kalau untuk penggunaan ronsen, kenapa dia tuh kadang dikurangin? Karena ada selisih dari ronsen sehingga harus dikurangin. Jadi tetap kalau bisa mencapai target yaitu 0,5. Jadi pas di persis di apical contraction. Sampai di sini ada yang pertanyaan? Silakan. Ada? Silakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Oke, silakan presentasi lanjutin lagi. Silakan. Saya izin melanjutkan, dokter. Silakan, share. Silakan di-share. Baik, saya akan melanjutkan dari peserta hari ini setelah dilakukan panjang kerja. Maaf sebelumnya teman-teman, apakah suara saya sudah cukup jelas? Jelas, Cak. Setelah dilakukan panjang kerja, selanjutnya itu dilakukan ekstirpasi pulpa. Ekstirpasi pulpa ini merupakan pembuangan jaringan pulpa pada saluran akar dengan menggunakan barber broach atau jarum ekstirpasi. Nah, tata caranya yaitu pulpa diekstirpasi dengan gerakan full stroke atau ditarik dengan tekanan, lalu jarum ekstirpasi tersebut dimasukkan sedalam 2/3 saluran akar. Kemudian jaringan pulpa diambil dengan gerakan memutar searah jarum jam, lalu ditarik ke arah koronal. Lalu diulangi prosedur sampai saluran akar bersih dari jaringan pulpa. Setelah itu baru dilakukan irigasi menggunakan aqua steril dan NaOCl 2,5%, lalu saluran pulpa dikeringkan dengan paper point. Setelah dilakukan ekstirpasi pulpa yaitu diirigasi saluran akar. Nah, untuk teknik irigasi saluran akar yaitu yang pertama
bahan irigasi dimasukkan secara perlahan ke dalam saluran akar, lalu jarum tidak boleh terjepit di dalam saluran akar dan harus memungkinkan aliran yang adekuat. Kemudian selanjutnya dipilih jarum tumpul ukuran 25 atau 27. Sedangkan pada kasus saluran akar kecil, masukkan larutan ke dalam kamar pulpa, lalu file akan membawa larutan sampai ke saluran akar. Selanjutnya untuk membuang kelebihan cairan, sebaiknya diaspirasi dengan siring atau ditampung dengan kasa yang diletakkan di dekat kamar pulpa. Selanjutnya mengeringkan saluran akar. Untuk mengeringkan saluran akar, dibuang sisa larutan dengan paper point. Nah, pada kasus saluran akar yang besar, itu masukkan jarum sampai tidak ada hambatan, lalu tarik jarum 2-3 mm dan diirigasi. Lalu digunakan paper point untuk menghilangkan kelebihan larutan. Selanjutnya, agar pembersihan efektif pada saluran akar gigi anterior dan posterior, bengkokkan 30 derajat di tengah jarum untuk mencapai panjang optimum saluran akar. Nah, berikut adalah tabel ringkasan bahan irigasi yang digunakan pada perawatan endodontik. Untuk salin, yaitu konsentrasinya 0,9%, pH-nya 7,3, dan mekanisme aksinya yaitu pembilasan fisik. Keuntungannya tidak ada efek samping, dan kerugiannya desinfektannya yang terlalu ringan atau tidak terlalu berefek. Selanjutnya ada bahan sodium hipoklorit. Ini konsentrasi yang bisa dipakai yaitu 0,5%, 1%, 2,5%, 5,2%, 5,2%. pH-nya yaitu berkisar 10,8 hingga 12. Baik, dokter. Stop bentar. Feedback dulu dari awal. Ini untuk ekstrakasi pulpa. Nah, untuk ekstrakasi pulpa, saya jelaskan sedikit caranya. Kalian kan menggunakan ada yang namanya barber brush, kemudian ada juga dengan smooth brush. Nah, kalau penggunaan dengan barber brush, seperti ini. Barber brush tahu yang mana barber brush? Dan smooth brush tahu bedanya? Kalau bedanya, silakan. Oke, baik. Kalau smooth brush itu nanti kalian itu yang halus dia ya, pokoknya halus smooth brush. Kemudian kalau untuk yang barber brush, oke, baik. Sekarang sudah jelas suaranya? Putus-putus atau udah jelas? Belum ya? Sudah jelas, dokter. Sekarang sudah jelas, dok. Oke, baik, udah jelas ya. Oke. Ini mohon maaf di rumah sakit soalnya ini mungkin sinyalnya nggak gitu bagus. Ya, kalau untuk yang smooth brush, dia itu agak lagi smooth brush ya. Permukaannya itu halus dia. Halus. Kemudian kalau barber brush itu yang ada rigi-riginya itu. Nah, kalau untuk smooth brush, dia itu cara makainya gini. Kita harus dikombinasi kalau untuk gigi yang vital. Kalau aja dia kayak gini salurannya ya. Nah, biar kalian mudah lihatnya, anggap aja kayak gini, saya masukin salurannya. Nah, cara masukinnya itu adalah, pertama kali masukkan dulu smooth brush-nya dulu. Masukkan dari samping. Ingetin titiknya. Masuk, lebih sudah mentok ataupun sudah mendekatin sebisanya smooth brush kalian, tarik. Mana ada bekasnya di sini kan? Nah, bekasnya ini masukkan itu barber brush. Masukin. Ukurannya yang warna merah juga boleh ataupun warna biru biasanya lebih enak kalau untuk awal-awal. Kalau nggak bisa warna hitam, kalau misalnya dia nggak nangkep baru warna lebih besar ya. Nah, cari masukin, kemudian diputar kayak gini. Dia kan terasa kayak nyangkut, kayak ada benang nyangkut rasanya itu. Udah jam nyangkut kayak gitu, tarik langsung, tek gitu, tarik. Nanti dia keluar kayak pulpa yang lingkar seperti itu. Caranya kayak gitu. Tapi kalau ada yang nggak nyangkut, coba yang lebih kecil lagi, yang lebih besar lagi biar dia nyangkut. Itu ya, paham ya? Sensasinya itu rasanya kayak kita nyangkutin suatu lidi yang ada di dalam lubang yang ada benangnya. Nah, kurang lebih kayak gitu aja rasanya, kayak tek gitu. Kayak tarik gimana gitu.
Nah, kalau bisa tahap ini harus dijalankan dengan sesempurna mungkin. Kenapa? Semakin kalian ini sempurna pada fase ini, darahnya akan semakin sedikit, kerjaan kalian semakin cepat. Dan untuk irigasi di sini, kalian menggunakan yang namanya aquades atau salin pada fase ini aja ya. Kenapa? Kalau kita pakai NaOCl pada fase seperti ini, dia akan terjadi gelatinasi. Sehingga saraf pembuluh darah dan saraf sisanya itu bereaksi dengan NaOCl, sehingga dia akan lebih susah dikeluarkan. Betul. Dan kadang-kadang kalau anestesinya nggak deep atau nggak dalam, kadang-kadang pasien ngerasa sakit pada fase ini. Selain itu juga, kalau lebih bagus enak lagi kalau bila dibilas dengan aquades ya. Nah, fase ini juga kadang-kadang kita butuh untuk pengukuran, jadi biar apik locator juga ngedetect. Kalau pakai yang cairan lain itu tidak bisa kadang-kadang. Pahamnya sampai ini ya? Oke. Coba di-share lagi nih ya. Di-share lagi PowerPoint tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Coba di-back dikit. Coba di-back. Oke, baik. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oh ya, di sini maaf saya koreksi sedikit. Kalau seandainya ekstirpasi, itu jangan pakai full stroke ya, yang ini ya. Nah, saya tulis dulu. Yang ini jangan full stroke dulu, nanti sabar. Kalau kita full stroke di sini, resikonya nanti dia cenderung untuk ini, pipa itu ketekan ke dalam, bisa diambil. Yang ini ya, oke, nggak apa-apa. Kalau yang ini oke juga. Ini pakai aquades aja ya. Ini NaCl jangan pakai ini pakai aquades aja dijamin. Oke. Kemudian irigasi. Ntar saya lucu sedikit. Oke. Nah, nanti kalau untuk irigasi ini tolong kalian nanti berlatih ya. Gimana caranya irigasi sendiri aja. Kenapa? Kalau dia terlalu sedikit, maka dia tidak akan bersih. Kalau terlalu banyak, kita khawatir ujungnya itu terjadi perforasi cairan irigasi, itu repot, bahaya. Nah, caranya itu, kalian belajar untuk irigasi. Nah, kurang lebih nanti kalian belajar aja, kira-kira jangan sampai dia tuh terlalu cepat atau terlalu lambat. Caranya, silakan cari referensinya sudah ada. Itu kira-kira dalam waktu 1 menit berapa cc itu ada. Nah, silakan nanti latihan ya, pakai timer, kemudian dilatih seperti apa. Nah, ini juga penting, yang ini tidak boleh terjepit, karena kalau terjepit, maka efeknya dia bisa terjebak di ujung nantinya, keluar dari ujung cara irigasinya. Pilih jarum ukuran 25 atau 27 oke, tidak masalah. Tapi kalau ukuran 30 juga nggak apa-apa, kalau 31 hati-hati. Tapi diwajibkan dengan menggunakan jarum irigasi yang terbuat dari yang khusus untuk endodontik. Udah tahu belum ciri-cirinya? Belum? Halo? Halo, Nak? Udah tahu belum Belum, ciri-cirinya? dokter. Belum, dokter. Oke, baik. Catatan saya di sana terlihat jelas ya? Lihat jelas, dokter. Oke, baik. Nah, irigasi itu, kalau Anda lihat jarumnya, dia tuh ada yang namanya kayak gini. Ada ini yang double fan. Nah, ujungnya tertutup. Ini nutup ya. Ya. Oke, saya ulang lagi. Oke. Terlihat nggak di sana? Enggak ya? Tidak, dokter. Belum, dokter. Oke.
Nah, jarum irigasi kurang lebih seperti ini. Mohon maaf ini kayak ada yang error sama ininya. Saya jelasin sedikit aja langsung ya. Nah, jadi kalau irigasi itu bukan ujungnya jangan yang terbuka, yang tajam, tapi ujungnya itu tutup-tutup, samping itu ada lubangnya, tutup kedua, namanya yang kayak lateral fan kayak gitu. Nah, dengan cara seperti ini harapannya dia tidak berlubang di ujung, karena kalau terjadi lubang di ujung nanti dia masuk ke ujung dari format apikalnya, dia keluar samping ya. Nah, kalau seandainya untuk irigasinya itu ditarik kurang lebih 2 mm daripada ujung. Paham ya sampai sini? Paham? Oke. Di-share lagi ininya, PowerPoint-nya. Yang tadi oke. Oke, baik. Kalau untuk yang poin E ini untuk membuangnya, saya sarankan jangan pakai kasar ditampung, itu jangan, kasihan pasiennya. Kalau kalian pengen biar bisa lebih memahami ya seperti apa endodontik itu, saya nyarankan kalian nanti dicicip ya itunya ya, NOCL-nya, supaya irigasi dicicip. Tapi habis itu dikumur terus buang. Kenapa? Biar kalian tahu rasa seperti apa ke pasien. Pertama, kedua, kalau kalian juga kadang ada cicip juga, ada fungsi juga untuk mengetahui kualitas dari bahan irigasi kalian. NOCL yang paling bagus itu adalah dia tidak begitu terasa asin, tapi terasa panasnya tinggi. Itu buat daya bunyi kuat dan tidak harus konsentrasi yang besar sekali. Nah, kalau untuk caranya kalian itu nanti gini. Oh ya, ada. Nah, gini, kalian harus bikin suction ini sendiri, suction Indo sendiri nantinya. Kapan-kapan saya share ya videonya. Dulu mungkin ada sempat di share di line, tapi kayaknya sih belum sempat. Saya nanti kapan saya upload di YouTube saya nanti. Nah, caranya gini, kalau kalian punya ini jarum 18 gauge. Nah, nanti lagi 18 gauge itu kemudian dibuka ya, kemudian patahin ujungnya jadi tumpul. Ini memang saya nggak bawa alatnya, ini kemudian bawa jarumnya aja. Kemudian kalian menggunakan step 1 cc, dimasukin ke dalamnya itu, dan ujung potong kemudian langsung dimasukin aja ke dalam ini, masuk ke dalam suction itu. Nah, nanti kayak gini kurang lebih ujungnya. Ini pakai 1 cc ya. Nah, kayak gini. Nah, dengan kayak gitu harapannya nanti ini tinggal bengkokin aja di satu suction. Jadi begitu kalian irigasi dari pop chambernya, disedot pakai kayak ginian. Tapi patahin dulu, jangan lupa, jangan patahin. Kapan saya share ke kalian ya. Begitu, gambar kayak gitu. Jangan pakai kasar-kasar, kasihan. Dan kalau nggak itu pakai rubber dam aja, juga bisa juga. Paham ya, Nak ya? Oke, yuk di-share lagi PowerPoint-nya. Silakan. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Udah, Ca. Sudah, dokter. Nah, jadi kalau untuk irigasi selain itu. Oke, baik. Nah, kalau untuk kondisi seperti ini kan ada irigasi ya, irigasi yang akan dipakai, macam ininya. Macam-macam irigasi mulai dari salin, hidrokloran, hidrogen peroksida, EDTA dan fluosidin. Termasuk EDTA gel juga nanti tambahin. Nah, nanti untuk ini kan waktunya sudah 11.22 ya, baru itu sudah habis. Jadi nanti saya minta tolong kalian, kita lanjutin di pertemuan berikutnya. Tolong dipelajari dulu tentang irigasi spesial. Ini akan ada panjang sekali pembahasannya. Dan kemudian nanti mohon untuk
nantinya ada urutan penggunaan dari irigasi. Nanti setelah itu baru nanti kita ini ya, kita bahas lagi soal itu. Kalau nanti belajar dulu. Itu ya, Dek ya. Halo. Ya, dokter. Ya, dokter. Gimana? Kira-kira jam berapa, Dok? Dilanjutkan kembali? Kalau untuk hari ini kalau hari ini kayaknya sih hari ini mohon maaf saya kayaknya belum bisa hari ini. Nanti dilanjutkan bentar ya. Nanti dilanjutkannya itu kurang lebih nanti dikabarin lagi ya. Dikabarin lagi